Buka hati bagi firman-Mu, yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita. Mari katakan bersama, amin, amin, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, shalom. Saudara, berapa banyak di antara kita yang percaya Yesus sudah bangkit? Lambaikan tangan. Saya juga percaya, karena itu kita ada di tempat ini hari ini. Mari kita buka bersama 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Mengapa Kristus mati dan bangkit, saudara? Untuk apa? Yesus itu mati bukan tanpa alasan. Yesus mati bukan karena dia kurang kerjaan, tetapi ada sebuah alasan dan ada tujuan Yesus mati dan bangkit. Dan kita semua harus tahu itu supaya kita sungguh-sungguh mengerti apa makna dari kematian dan kebangkitan Kristus. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata demikian. Kita baca bersama-sama. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Dan baca sama-sama 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya apa, saudara? Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi ya untuk Dia yang telah apa? Mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ayat ini berkata, dan Kristus itu telah mati untuk semua orang. Saudara, kenapa kita harus menginjil? Kenapa kita harus menceritakan tentang iman kita? Salah satu alasannya bahwa Kristus itu telah mati untuk semua orang. Saya selalu kalau angkat perjamuan kudus, saya menangis dan saya berkata, Tuhan, darah ini bukan hanya tercurah bagiku. Darah ini tercurah juga bagi keluargaku yang belum mengenal Engkau. Mereka juga layak untuk menerima anugerah keselamatan. Kenapa kita harus memberitakan Injil? Alasan yang pertama adalah karena Kristus itu telah mati untuk semua orang. Tugas saudara dan saya itu adalah untuk memberitakan bahwa Yesus sudah mati untuk setiap kita orang yang berdosa. Tidak ada satupun dari kita yang benar. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu saya kemanapun saya pergi, saudara, saya selalu memberitakan Injil. Satu kali saya mau pelayanan ke daerah Berau waktu itu di Kalimantan. Saya itu berdoa di pesawat saya sendiri, saya bilang, Tuhan, orang yang duduk di samping saya ini adalah orang yang benar-benar membutuhkan Engkau. Lalu ketika saya sudah duduk, seorang wanita, ibu muda datang. Dia melihat-lihat nomor dan dia duduk di samping saya. Saya berkata, bukan kebetulan, Tuhan pasti punya alasan menempatkan orang ini duduk di samping saya. Lalu akhirnya saya bertanya, ibu mau kemana? Waktu itu dia jawab, saya itu mau kan saya ke Berau itu turun saya lupa waktu itu. Nah dia bilang, Bu, saya ini sebenarnya pesawat yang lain yang menuju ke kota apa gitu di Kalimantan, tapi saya tuh ketinggalan pesawat. Jadi saya terpaksa mengambil penerbangan ini. Jadi saya nanti turun, saya masih lanjutkan pakai mobil lagi. Sebenarnya saya tadinya beli tiket yang langsung ke kota saya. Saya langsung gini loh, wow. Saya yakin dan percaya Tuhan itu turut bekerja di dalam segala keadaan. Lalu saya tanya, Ibu dari mana? Saya dari Palu. Oh, terus ini mau jalan-jalan atau apa? Enggak, Bu, saya ini melarikan diri dari suami saya. Kenapa? Saya mau bercerai dengan suami saya. Ini saya dalam keadaan hamil muda, saya mau gugurin kandungan ini. Kenapa Anda mau bercerai dengan suamimu? Jadi gini, Bu, saya tuh menikah dengan pacar saya di Kalimantan. Dia tuh menipu saya. Dia ngaku sama saya bahwa dia Muslim. Jadi saya akhirnya menikah sama dia, Bu. Ya dengan cara dari agama saya. Setelah itu saya dibawa pulang ke Palu, Bu. Sampai di Palu saya baru tahu ternyata dia ini anaknya pendeta. Oh, terus saya kecewa sekali karena ternyata dia Kristen. Lalu saya tidak damai dan lain sebagainya. Akhirnya saya memutuskan untuk saya pulang ke orang tua saya. Lalu saya beli tiket.
Ibu tahu di pesawat kemarin dari Palu sampai ke Jakarta itu saya yang duduk di samping saya itu pendeta. Jadi saya itu diomongin sama dia terus Bu. Terus saya bilang, oh iya terus, makanya akhirnya saya ini mau pulang kemarin sudah transit di Jakarta, ketinggalan pesawat, saya beli tiket lagi, makanya saya dapat tiket ini. Terus saya bilang, kamu itu spesial. Kenapa? Karena saya juga pendeta. Dia kaget lagi saudara. Hah? Maksudnya? Ya iya berarti Tuhan tuh pilih kamu. Kamu jangan lari. Kenapa Bu? Saya mau gugurin anak ini. Jangan. Lalu saya cerita, saya juga dulu dari seberang. Saya menerima Yesus tahun 95, waktu itu saya mau bunuh diri. Lalu singkat cerita Tuhan datangi saya secara pribadi. Karena ketika itu saya bertanya, Tuhan itu siapa? Tuhan itu di mana? Kenapa dia kurang kerjaan menciptakan saya ke dunia? Saya pikir kalau saya mati bunuh diri saya pasti masuk neraka. Terus Tuhan puas. Saya bersaksi sama dia saudara. Dari Jakarta itu penerbangan hampir 2 jam. Saya bersaksi tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan saya. Lalu saya mulai pegang dia, saya mulai belai pundaknya, saya bilang, tidak ada yang terjadi di dalam hidupmu itu secara kebetulan. Tuhan mengasihi kamu. Lalu dia mulai meneteskan air mata saudara. Dia mulai menangis. Saya percaya Roh Kudus bekerja. Dia mulai menangis lalu saya bilang, saya mau minta maaf. Tapi hari ini saya mau berdoa buat kamu. Kalau kamu mati hari ini, kamu yakin kamu kemana? Apakah kamu yakin kamu ke surga? Dia bilang, enggak Bu. Kamu mau terima jalan yang lurus? Yesus berkata, akulah kebenaran dan hidup. Akulah jalan yang lurus. Semua orang mencari jalan yang lurus. Tapi Yesus dengan jelas berkata, aku jalan yang lurus itu. Saya kasih tahu sama dia saudara. Lalu dia mulai menangis, lalu saya bilang, kamu mau enggak menerima Yesus supaya ketika kamu mati, karena kita ini enggak pernah tahu kapan kita mati, kamu menerima satu jaminan keselamatan. Kenapa? Karena Yesus itu mati untuk semua orang. Lalu dia diam saudara. Tiba-tiba cuaca buruk. Pesawatnya bergoncang. Pramugari mengumumkan, perhatian, kita sedang terbang dalam keadaan cuaca yang tidak baik. Kenakan sabuk pengaman Anda dan jangan tinggalkan tempat duduk Anda. Saya tanya sama dia, kalau hari ini kita mati, kamu yakin kamu ke surga? Enggak Bu. Pesawatnya makin bergoncang. Rupanya malaikat itu tahu. Akhirnya saya menantang dia untuk membuka hati, menerima Yesus. Sudah mau landing saudara. Saya harus berpacu dengan waktu biar closing. Ini pegawai asuransi tertawa. Ya para sales tertawa ini. Jadi kita ini sebenarnya tugasnya itu kayak sales, melihat ini perlu diprospek. Lalu akhirnya dia mengangguk, saya berdoa buat dia, dia menangis di atas pesawat. Akhirnya kami landing. Dia merasa lega. Lalu akhirnya turun dan saya percaya saya sudah melakukan tugas saya. Kenapa kita harus bersaksi tentang kematian Kristus? Karena ayat ini dengan jelas berkata, Yesus Kristus mati untuk semua orang. Bukan cuma untuk orang Kristen. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan bangkit bagi mereka. Kenapa Yesus mati dan bangkit? Kita juga semua harus tahu. Supaya kita yang masih hidup ini, kita tidak hidup lagi untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk Kristus. Mari kita buka bersama Roma pasal yang ke-6. Apa maksudnya hidup untuk Kristus? Tidak hidup bagi diri kita sendiri lagi. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Roma 6 ayat yang ke-4. Firman Tuhan berkata begini. Ya, kita baca, dengan demikian ya kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian,
supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Setiap kita yang sudah dibaptis menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, maka kita juga akan hidup di dalam hidup yang baru. Maksudnya apa? Ayat yang berikutnya berkata di sana, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ini wow saudara, ada kuasa dalam kebangkitan Kristus. Dan kalau kita ini sudah dibaptis dalam nama Yesus, maka kita juga menerima kuasa kebangkitan Kristus itu. Kita menjadi sama dengan kebangkitannya, di mana Kristus itu dibangkitkan oleh kemuliaan Bapa. Jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Alami kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Kita sedang ada di waktu-waktu terakhir. Ayo minta Tuhan genapi semua rencanamu, genapi semua janjimu atas kehidupanku Tuhan. Dan janji Tuhan itu bukan cuma terjadi bagi orang-orang tertentu, tapi bagi setiap kita yang mau sungguh-sungguh memberi hidup bagi Dia. Lalu di sana dikatakan saudara begini, ya, karena kita tahu bahwa apa, ya ini loh artinya tidak hidup bagi diri kita sendiri itu ini. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita ini hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Orang yang hidup bagi kepentingan Tuhan dan tidak hidup lagi bagi dirinya sendiri, itu dia mati bagi dirinya sendiri dan dia hidup bagi Kristus. Dikatakan di sana sebab ya kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam Kristus, maka manusia lama kita itu sudah disalibkan supaya tubuh dosa kita ini hilang kuasanya. Setiap orang yang menerima Yesus itu manusia lama harus disalib. Kenapa banyak orang Kristen hidupnya masih kacau? Karena dia masih hidup dengan manusia lama. Satu kali saya pelayanan saudara di Jakarta, saya dijemput oleh seorang sopir. Lalu sopir itu bersaksi. Waktu saya pulang dia antar saya. Dia bilang, "Bu, saya ini dulu bukan orang Kristen. Saya dari seberang. Saya ini dulu preman di Lebak Bulus, Bu." "Oh iya, iya. Terus gimana Bapak bisa percaya Yesus?" Jadi ceritanya saya itu naksir cewek Kristen, orang gereja. Terus cewek itu bilang gini, "Saya tidak akan mungkin berpacaran dengan kamu kalau kamu tidak percaya kepada Kristus. Saya berdoa buat semua di sini anak-anak muda, jangan berpacaran dengan yang tidak seiman." Amin. Karena pernikahan itu seumur hidup. Dan saya mau bilang buat yang muda-muda, karena after wed itu tidak seindah pret wed. Ya, makanya harus dapat yang seiman, yang seimbang. Ini bagus nih, perlu ditiru. Cewek itu bilang, "Saya tidak mungkin terima kamu jadi pacar kalau kamu tidak ke gereja dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat." Lalu dia bilang, "Akhirnya saya ke gereja, Bu. Orang belum ada yang datang di gereja. Saya cuma karena pengen lihat kamu ya. Kalau saya udah dapat kamu, yang ada kamu saya tarik. Jadi Bu, orang belum ada di gereja, saya datang duluan. Ngapain? Saya ludahin itu kursi-kursi gereja. Saya ludahin, yang bisa saya ludahin, saya ludahin. Tapi di sini kursi saudara tidak ada ludah. Saya ludahin semua karena saya benci orang Kristen. Tiap minggu Bu, seperti itu. Tapi cewek ini lihat, oh dia udah ke gereja. Lalu satu kali saya mau ke daerah Lebak Bulus, biasa mau kerjakan preman. Naik motor, tiba-tiba tabrakan, dia disenggol sama motor, dia terlempar ke tengah jalan. Waktu dia di tengah jalan dia bilang ada bus Kopaja melaju ke arahnya. Itu di Jakarta itu Kopaja itu yang maha kuasa. Di jalan itu sudah tidak ada lawan, jadi kalau sekarang sudah gak ada Kopaja dulu ya. Dia bilang itu Kopaja melaju kencang, saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya dalam waktu sepersekian detik
Tapi saya nggak tahu, di dalam hati itu saya berkata gini, Tuhan, kalau memang Engkau Tuhan, Yesus itu Tuhan, selamatkan saya, maka saya mau percaya kepadamu. Kenapa dia bisa berkata begitu menantang Yesus? Karena kan dia sudah mendengar tiap minggu, walaupun dia datang ludahin kursi, dia akan dengar firman. Iman itu bertumbuh dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Allah. Waktu dia dalam keadaan kepepet, yang muncul tuh iman. Dia bilang, Yesus kalau memang Engkau Tuhan, selamatkan saya dan saya akan percaya. Dia bilang, ibu percaya atau tidak? Dengan mata kepala saya sendiri, saya melihat ada orang turun pakai jubah putih di tengah jalan itu. Dan itu mobil dia tahan, Bu. Dan mobil itu berhenti tepat di samping kepala saya, ini bannya. Jadi posisinya dia itu udah masuk di bawah bus. Tapi bannya itu berhenti tepat di samping kepalanya. Jangan tunggu begini dulu baru bertobat. Amin. Ya, bertobat benar-benar kalau masih banyak dosa. Tiba-tiba berhenti sampai semua orang yang ada di sekeliling itu udah teriak, mati itu orang di bawah. Ternyata saya keluar tanpa ada luka apa-apa. Waktu saya keluar, Bu, saya tersungkur di jalan raya itu, saya menangis di situ. Dan saya bilang, Yesus, terima kasih sebab Engkau adalah juru selamatku. Tepuk tangan buat Tuhan. Lalu dia bilang, dari situ, Bu, saya mengalami Tuhan secara pribadi. Saya datang ke gereja, saya minta baptis. Karena ya malah ceweknya itu bingung kok kenapa dia malah lebih bertumbuh daripada cewek ini. Dia cari Tuhan, dia bertumbuh. Dia bilang, ketika saya mulai baca firman, firman itu merubah hidupku, Bu. Saya menjadi ciptaan baru. Sebab barang siapa yang dibaptis dalam nama Yesus, manusia lamanya sudah ikut disalibkan. Dan kita hidup sebagai manusia yang baru. Dia tidak jadi preman lagi. Dia tinggalkan semua dosa satu persatu, Tuhan ubahkan. Karena dia tidak punya pekerjaan, dia jadi tukang parkir di gereja. Hidupnya mulai berubah. Tubuh dosanya hilang kuasanya. Dia tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Ini firman ditulis itu benar-benar terjadi bagi orang-orang yang mau mengalami. Ini pun terjadi kepada saya. Dulu saya pelatih senam aerobik, saudara. Dulu langsing, sekarang langsung. Tapi ketika saya berjumpa dengan Yesus, Tuhan mengubahkan paradigma cara pandang firman yang tiap hari saya baca Alkitab tuh sampai 6-7 jam. Lapar dan haus saya baca di kamar mandi, saya baca karena saya takut ketahuan orang tua saya. Dan Tuhan ubahkan saya benar-benar. Dulu kalau pakai baju itu, saudara, ya pelatih senam saudara tahu kan, makin seksi itu makin bangga. Tapi waktu saya bertobat terima Yesus, Tuhan ubahkan semuanya. Mulai dari cara berkata, kelakuan. Saya dulu anak yang paling malas di rumah. Tapi waktu saya berjumpa Tuhan Yesus, saya baca Alkitab, saya jadi anak yang paling rajin. Saya mau bilang sama anak-anak muda di sini, jangan cuma hebat di gereja lompat-lompat waktu nyanyi. Engkau juga harus berbuah sehingga orang tuamu melihat perubahan hidupmu. Saya diubahkan benar-benar. Dan ini ayat benar-benar kita alami. Dia juga cerita, tubuh dosa saya hilang kuasanya, Bu. Lalu saya mulai cari kerja baik-baik, saya jadi tukang parkir karena orang melihat perubahan hidup. Dia mulai ada yang percaya diangkat jadi karyawan. Percayalah saudara, perubahan hidup, perubahan nasibmu itu mengikuti perubahan karaktermu. Lalu akhirnya orang mulai kasih dia kepercayaan. Dia menikah dengan perempuan ini, dia punya anak, dia membangun sebuah keluarga yang baik. Dan akhirnya dia mulai dikasih pekerjaan yang baik. Singkat cerita dia bisa cicil rumah, dia bisa cicil mobil. Lalu satu saat dia bilang ketika dia lagi duduk di rumah satu keluarga sama anak dan istrinya. Dia bilang, ibu saya punya kakak, itu lebih jahat dari saya, dia juga preman. Satu saat saya lagi di rumah, ada orang ketok pintu. Siang-siang saya buka. Waktu saya buka, kakak saya yang lebih preman dari saya, Bu. Tiba-tiba masuk dan dia menangis. Dia peluk saya dan dia bilang, kenalkan aku kepada Tuhanmu. Sebab aku lihat hidupmu berbahagia dan engkau damai sejahtera.
Aku pengen kenal Tuhanmu itu. Dan akhirnya kakaknya diselamatkan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang namanya mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Jangan engkau berkata Kristen setiap hari Minggu engkau ke gereja, tiap Paskah engkau memperingati Paskah, tetapi hidupmu tidak pernah berubah. Saudara, orang yang sungguh-sungguh menerima kuasa kebangkitan, tubuh dosa kita ini hilang kuasanya. Iblis masih bisa membujuk kita untuk melakukan dosa, tapi kita punya kuasa untuk ngomong tidak. Sehingga yang bersinah tidak bersinah lagi, yang merokok tidak merokok lagi, yang suka mabok tidak mabok lagi, yang judi tidak judi lagi, yang suka mencuri tidak mencuri lagi, yang pembohong tidak bohong lagi. Apa kuasa kebangkitan yang sudah kita alami dalam hidup kita? Jangan jadi Kristen yang tertidur, cuma duduk diam, pulang ke gereja, tidak pernah ada perubahan hidup. Apakah yang seperti ini yang akan masuk dalam kerajaan sorga? No. Sebab tidak semua orang Kristen itu diselamatkan masuk sorga. Tidak semua, hanya mereka yang benar-benar sungguh-sungguh mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kita yang tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri. Ketika engkau disakiti, ketika engkau dihianati, engkau tetap melepaskan pengampunan. Itu loh yang namanya mengalami kebangkitan. Ketika engkau dibujuk untuk bersinah, engkau bisa berkata tidak, sebab tubuh dosaku sudah hilang kuasanya. Aku tidak mau lagi menghambakan diri kepada dosa. Kenapa saudara? Karena orang Yesus berkata, bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang bisa masuk dalam kerajaan sorga, tapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa. Tidak semua orang Kristen masuk surga. Engkau harus mengalami yang namanya kuasa kebangkitan itu. Tubuh dosa kita itu hilang kuasanya. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ya, kita mundur ayat yang di atas tadi. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Kita telah mati bagi diri kita sendiri, daging kita. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Artinya apa saudara? Terus berarti bahwa kita nggak mati-mati. Setiap kita pasti akan mati. Tapi waktu kita mati, kita tetap hidup di dalam kekekalan. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit dan mengalahkan maut. Jadi bagi orang yang sudah sungguh-sungguh hidup dalam Kristus, tidak perlu lagi takut mati. Amin. Siapa yang masih takut mati di sini? Angkat tangan yang masih takut mati. Oh, semua sudah berani mati, puji Tuhan ya. Yang masih takut mati angkat tangan. Enggak ada. Yang sudah siap mati angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Ini kayaknya bingung semua nih saudara ya. Yang saya tanya siapa yang sudah siap mati. Saya nggak tanya siapa yang sudah mau mati loh. Beda loh ya. Kenapa saudara? Kita siap atau tidak siap? Kalau harinya datang nggak ada bisa mundur. Makanya ketika orang Kristen itu hebat saudara ya. Kalau di gereja itu nyanyi ya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Baru corona itu belum 10.000 rebah di kiri nih. Baru COVID datang, semua ketakutan. Ketakutan luar biasa. Padahal itu kan belum tentu mati toh. Emang yang kena corona sudah pasti mati? Saya ini bintang 3 corona. Tapi saya percaya dari awal pandemi saya bilang kepada suami dan anak-anak, kamu dengar ya, di masa pandemi ini sudah ada jumlah tertentu yang akan dipanggil Tuhan. Artinya apa? Kamu mau lari kemanapun, kalau kamu sudah masuk daftar untuk dipanggil, maka kamu akan dipanggil. Tapi kalau belum waktunya juga, kita tidak akan mati. Sebab hidup mati kita bukan di tangan corona, tapi di tangan Tuhan. Makanya jangan takut berlebihan sampai nggak berani keluar rumah karena dia berpikir corona lah penyebab dia mati. Padahal orang mati itu bukan karena corona, karena sudah waktunya Tuhan.
orang yang percaya kepada Kristus di sana dikatakan, ya. Jadi kalau kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita juga akan hidup dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Karena itu hari ini saudara, mari alami kebangkitan Kristus. Dengan cara apa? Kita mau mati bagi diri kita sendiri. Hanya orang yang matilah yang dapat bangkit. Kalau engkau mati bagi manusia lamamu, engkau mati bagi kedaginganmu, maka engkau akan mengalami yang namanya kuasa kebangkitan. Saya undang para imam musik maju ke depan. Saudara, zaman di depan kita semakin tidak menentu. Kita tidak punya pilihan. Tidak ada satupun yang sanggup menolong. Hanya Yesus jaminan masa depan. Hanya Yesus yang sanggup membuat perbedaan. Akan ada perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan yang tidak. Saya undang kita semua bangkit berdiri.